Ngoding itu gampang. Mari kita mulai. Jika sebelumnya kita sudah belajar yang namanya HTML, kita sekarang akan belajar yang namanya PHP. Saya sudah bikin satu project dengan nama web PHP. Kalian bisa menambahkan satu file baru yang namanya index.php di sini ya untuk membuat project baru dan membedakan dengan project sebelumnya yang hanya HTML saja. Pada kesempatan kali ini juga kita akan membahas salah satu framework CSS. Jika sebelumnya kita belajar Bootstrap, di sini kita belajar Tailwind CSS. Kita coba scroll ke bawah di sini. Oke. Oke, untuk mencarinya kita ketikkan di sini Tailwind CSS. Nah, Tailwind CSS ini bisa kalian pelajari sebagai salah satu framework yang sebetulnya sudah memiliki banyak komponen juga. Kalian dapat mencarinya dan versinya sendiri sudah 4.1 ya dari berbagai versi-versi sebelumnya. Anda juga bisa cek sendiri. Nah, jika kita semakin scroll ke bawah, di sini banyak beberapa komponen dan elemen yang bisa kita gunakan ya. Baik dari animasinya, warnanya, dan komponen-komponen yang sudah jadi kayak gitu yang kita sendiri tinggal gunakan kayak gitu ya. Nah, di dalam webnya sendiri sudah sangat lengkap dengan source code-nya baik dari HTML yang dipasang atau digunakan maupun CSS yang mungkin bisa kalian editing secara custom menjadi versi sendiri kayak gitu ya. Nah, di sini juga ada dokumentasinya untuk mulai kita pelajari. Hari ini yang akan saya lakukan yaitu base menggunakan indeks HTML, indeks PHP dengan menggunakan CDN ya. Nah, di PHP sendiri untuk base structure-nya masih menggunakan HTML. Jadi teman-teman tinggal copy. Nah, di sini saya menggunakan contoh kedua, di mana kita juga bisa menyematkan ya dengan Tailwind dalam styling teks Tailwind CSS. Nah, di sini contoh pertamanya ada Hello World, di mana Hello World ini kita akan ganti dengan cara penulisan PHP. Kita coba tambahkan tag PHP-nya, yaitu kurang dari tanda tanya PHP. Kemudian diakhiri dengan tanda tanya lebih dari. Nah, kita isikan apapun yang ada di dalam tag PHP ini, misalnya echo. Nah, echo ini untuk menampilkan, nah di sini juga sudah dikasih rekomendasi Hello World. Jadi, nanti teman-teman untuk penulisan Hello World-nya bukan lagi ditulis Hello World, tapi menggunakan tag PHP echo Hello World. Nah, seperti ini ya. Coba rapihkan. Oke, sudah. Selanjutnya kita cek hasilnya. Dengan cara kalian silakan buka PHP server untuk extensionnya. Di sini saya menggunakan PHP server. Jika kalian tidak memiliki web server seperti SAMPP dan kawan-kawannya, kalian bisa menggunakan PHP server ini di extension VS Code ya. Caranya mudah ya. Dengan nanti di file index PHP-nya, klik kanan ada PHP server. Nah, ini kita sudah lihat hasilnya dengan warna merah Hello World ya. Nah, di sini kita akan coba mengubah nama color-nya. Misalkan di sini kita punya CSS Tailwind, color-nya kita ubah nih. Misalkan merah, terus custom.
Maka di bawahnya tuh kita lihat di teks merah custom. Nah, ini kurang lebih hasilnya sama ya, merah custom. Jadi di atasnya color merah custom, di bawahnya nanti jadi teks merah custom. Nah, itu cara penggunaan si ini ya, si warna. Nah, kalau kita hilangkan, hello world-nya jadi hitam. Kita nyalakan lagi, jadi merah lagi. Ya, seperti itu cara penggunaannya ketika kita menggunakan warna. Selanjutnya, untuk penggunaan warna sendiri, kita juga bisa menggunakan utility yang ada di Tailwind. Nah, ini di halaman awal tinggal di scroll ke bawah. Di situ ada beberapa color tuh ya. Ada lime, yellow, green. Nah, ini saya mau coba green nih dengan tingkatan-tingkatannya dari 900 dan seterusnya tuh ya. Ini kita coba implementasi. Cara implementasinya tinggal teks ya, tinggal ketikan teks dash atau min, terus warnanya apa, green misalnya ya. Terus setelah green kasih berapa value-nya. Kalau di sini saya isi 900, maka nanti hasilnya akan menjadi green 900 tuh yang ini ya. Kita refresh, nah hasilnya gelap kayak gini tuh ya, karena greennya 900. Ini juga banyak ya tingkatannya sampai berapa tuh ke bawah. Di sini ada 400. Misalnya kita coba 400. Ya, kita refresh. Nah, udah tuh. Ya, dia jadi berubah warnanya sesuai derajat yang disimpan di dalam codingan. Kayak gitu, kalau 900, kalau 400, ya itu akan berubah warnanya sendiri. Ya. Oke, seperti itu bisa menggunakan Tailwind yang kita buat atau menggunakan utility yang disediakan oleh Tailwind untuk pewarnaan ya. Baik, selanjutnya kita akan mencoba di dalam materi sekarang itu membuat sebuah variabel di mana variabel ini akan menggantikan hello world ini menjadi sebuah variabel yang bisa kita custom nilainya kayak gitu ya. Sama kita tambahkan tag PHP di dalamnya ya, dengan cara tanda tanya PHP terus diakhiri dengan tanda tanya lebih dari ya. Nah, di sini ada contoh echo Hayward lagi di atasnya ya. Maka kita cek hasilnya, ada hello world 2 kali ya. Itu yang membedakan antara tag PHP dengan HTML biasa. Nah, di sini akan saya ubah menjadi sebuah variabel. Oke. Nah, kalau kita refresh itu akan menghilang ya. Kenapa? Karena ini sudah berubah menjadi variabel selamat ya. Dengan maksud kita akan mendeklarasikan sebuah variabel dengan dolar ya. Nah, di sini kita kasih dolar ucapan. Nah, dolar ucapan ini kita mau kasih apa? Nah, di sini kita kasih string selamat datang. Kalau tadi dolar ucapannya hello world, ya, dengan nilai hello world. Kalau ini ucapan dengan nilai selamat datang. Selain itu, saya akan membuat juga nama ya dengan nama saya Haisam. Nah, untuk mengimplementasikannya, jika kita refresh ini tidak akan memberikan banyak apapun karena kita belum menampilkannya dengan echo. Nah, cara menampilkannya, kita akan gabung nih di bawah supaya menggantikan echo tadi itu ya, hello world tadi. Kita ubah di sini, kalau kita ucapan aja dia akan hilang ya, karena tidak ada echo di dalamnya. Kalau kita echo ya, cari press, langsung muncul selamat datang. Nah, ini perbedaan dari HTML dengan PHP. Jika HTML itu akan muncul semua,
ya. Kalau PHP dia akan mengeksekusi di belakang. Oke, kita lanjut. Coba echo nama. Oke, seperti ini kurang lebih hasilnya. Selamat datang Haisam. Tapi kita akan menggabungkannya menjadi satu halaman yang lebih lebih rapi lagi. Oke, nah ini kalau kita menggunakan echo spasi dengan string juga bisa ya, dengan tanda tanya sehingga dibacanya ada spasinya seperti ini. Jadi mau dilakukan 3 kali seperti ini bisa ya, tapi ada cara yang lebih cepat yaitu menggabungkannya dalam satu baris ya dengan cara titik ya. Nah, tanda titik ini akan memberikan efek penggabungan untuk seluruh variabel nih ya. Kita coba nih di sini ada ucapan titik, terus ada kutip koma spasi, terus ada dolar. Kita refresh, hasilnya kurang lebih sama ya, karena si PHP ini sudah bisa digabungkan dengan cara tersebut ya. Ini hilangkan namanya ya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi bisa dieksekusi dengan catatan kalau kita mau menampilkan kita menggunakan echo. Kita tambahkan di sini ya. Oke, kita refresh. Nah, di sini saya coba tambahkan titik-titik untuk di belakangnya. Nah, itu nggak bisa ya kalau hanya titik-titik saja. Kecuali teman-teman menggunakan tanda kutip. Jadi, apapun simbol yang ingin kalian gunakan, itu jangan lupa menggunakan kutip. Sehingga ketika kita refresh, akan muncul tuh selamat datang Haisam titik-titik. Ya. Jadi, untuk simbol-simbol, jangan lupa menggunakan tanda kutip. Oke. Selanjutnya, untuk proyek kali ini tidak hanya sampai sana, kita akan membuat atau mencoba dokumentasi yang ada di Tailwind karena sudah ada komponen nih di sini. Kita coba satu persatu kira-kira apakah bisa ya. Di sini ada HTML, React dan juga Vue untuk fasilitas front end-nya. Oke, di sini udah banyak nih, ada hero, feature, section, dan lain sebagainya. Untuk kita coba satu persatu, ya. Kurang lebih sama dengan framework Bootstrap, ya. Mereka punya keunggulan masing-masing, ya, di Bootstrap dengan segala kekomplitannya, gitu kan bisa kita gunakan. Nah, apakah di Tailwind ini juga selengkap itu untuk kita gunakan? Ya, pagination juga di sini udah ada ternyata. Ya, kita tinggal coba apakah ini gratis atau berbayar. Nah, kita coba buktikan ya. Nah, teman-teman juga bisa nyoba selain apa yang saya lakukan di sini. Saya akan nyoba dulu untuk uh, hero section sebagai landingnya karena kita membuat index.php ya. Oke, kita menggunakan HTML. Di sini ada code, ya, ada code-nya tuh. Ya, jadi dan lain sebagainya kita nggak usah pusing lagi, tinggal copy ini di sini diseleksi ya sampai bawah, kemudian kita copy ya, terus kita masukkan ke dalam di antara body. Kita rapihkan menggunakan prettier. Oke, sudah rapih, kita cek hasilnya, refresh, mantap, kurang lebih sama seperti ini ya. Codingannya tidak ada yang saya rubah. Oke, ini selanjutnya kita akan membuat halaman login agar ketika tadi ada navigasi yang akan kita klik langsung diarahkan ke halaman login. Bisa. Oke, bikin file baru login.php. Oke, kita kopas dari index.php untuk isiannya, kemudian isiannya kita hilangkan sampai bodinya benar-benar kosong seperti ini. Kita cari lagi nih halaman loginnya. Oke, kita cek lagi dokumentasi halaman login ada nggak di sini.
Oke, money pricing. Oke, kita back di sini, scroll ke bawah nih, kontak, login mana ya, login di sini, mana login. Nah, ini ada nih, sign in and registration. Nah, kita copy aja lah, ada kodenya, pilih, terus kita seleksi seperti tadi ya. Ini kita copy, set, iya sampai bawah. Kalau sudah kita paste. Nah, nanti juga di sini kita rapihkan. Dari hasilnya nanti kita akan coba membukanya dengan, jangan lupa URL-nya diganti jadi login.php. Oke, karena kita belum tanam nih hyperlink-nya. Ini index. Nah, kita akan coba masukkan tuh ke hyperlink login. Setelah itu agar dialihkan ke halaman login ini ya. Oke, kita cari di sini login. Oke, login. Nah, ini harapnya kita akan coba ubah tuh. Ya, di sini kita ketemukan login, ada harapnya kita ganti jadi login.php. Ya. Jangan lupa kita menggunakan extension .php ya. Ini agar diarahkan ke halaman login.php. Kita refresh. Coba klik. Nah, berhasil ya. Oke, ini halaman login ya. Nanti setelah login kita juga harus arahkan ini ke halaman dashboard. Kurang lebih kayak gitu ya. Oke, sebelum ke sana kita akan coba nih ketika untuk teman-teman yang belum daftar. Nah, untuk mendaftarkan dulu nih di sini kita bikin file baru ya untuk register.php. Hanya saja sebelum itu kita ubah dulu nih di sini menjadi daftar. Oke, daftar sekarang. Kita simpan, kemudian kita refresh. Nah, seperti ini. Tapi kayaknya kurang matching dengan yang lainnya. Ini bahasa Inggris. Terus tiba-tiba bahasa Indonesia kita ganti ke bahasa Inggris menjadi bukan. Sign up now. Ya, sign up now. Sini. Ganti jadi sign up now. Oke, supaya sinkron semuanya bahasa Inggris. Kita refresh. Nah, jadi not a member, sign up now. Nah, kita juga akan bikin nanti diarahkan ke halaman register. Nah, seperti itu. Oke, sebelumnya kalau kita cek scroll ke bawah, ini variasi dari login ini banyak. Hanya saja ketika kita klik nih, di sini harus bayar ya. Apa-apalah kita pakai yang gratisan dulu aja. Oke, itu variasi-variasi yang mungkin bisa kalian pakai kalau mungkin punya uang lebih ya untuk mencobanya seperti itu. Oke, kita bikin dulu di sini file copy paste dari yang login supaya tidak banyak yang diubah. Register.php. Kemudian kita coba ubah di sini. Nah, yang tadinya sign in, kita searching. Kita sign in. Oke, kita ubah di sini karena kita di halaman register kita ubah jadi sign up. Terus di sini kita akan coba juga tambahkan selain email address ya. Oke, copy paste aja untuk kita coba modifikasi dari halaman login. Copy dari yang email terus paste di awal nih. Ini kita rapihkan. Oke, sudah rapi. Kita kasih nama full name. Oke. Jadi di sini for emailnya kita ganti jadi full name. Oke, selanjutnya tipenya karena ini untuk full name ya, tipenya kita ganti jadi teks.
Kalau email bisa tipenya email, kalau password juga bisa tipenya password. Kalau teks itu karena kita ini ya diubah aja lah menjadi teks. Nah, full name untuk name dengan ID-nya juga kita samakan full name agar sama dengan label for-nya. Oke, kita sudah punya full name, email address, ya, di refresh, terus pilih register.php. Nah, ini ada full name, email, terus password. Nah, ada forgot password juga, kita coba hilangkan untuk halaman. Nah, ini di sini ya, di halaman password. Oke, sudah kita hilangkan. Jangan lupa di refresh lagi. Terus di sini di bawahnya ada juga not a member. Nah, itu kita harus ganti juga ya biar menarik. Apakah punya account? Nah, kita juga ganti dengan bahasa Inggris ya. Have an account. Nah, itu juga bisa tuh. Nah, untuk linknya kita arahkan lagi ke login.php. Terus di sininya tinggal tulis sign in. Gitu ya. Jadi untuk yang punya akun itu bisa langsung login saja. Kita refresh. Nah, ini sudah jadi. Nah, ketika klik sign in dia akan arah ke halaman login. Hanya saja kita mengubah di sini sedikit lagi untuk halaman login ini. Ketika klik sign up now, kita arahkan ke register.php. Setelah itu kita simpan ya, akan diarahkan ke register.php. Tinggal kita coba. Masukkan sign up now. Di sini register.php, sign in ya ke login.php. Tinggal gimana caranya kita saat setelah login ya diarahkan ke index.php. Ini juga kita bisa ubah dengan sign up. Maka kalau kita coba di sini ganti menjadi sign up, maka dia akan not found tuh ya karena si register.php-nya hilang. Jadi harus sesuai ya. Hati-hati dengan penamaan, hati-hati dengan typo. Nah, ketika di refresh tetap aja register.php tidak akan muncul. Nah, ketika sesuai sign up itu ya maka akan berhasil seperti itu ya. Login, sign up, sign in. Silahkan dicoba. Kalau ada kesulitan silahkan komen di bawah.